Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita akan mempelajari kajian kitab hadis Nurul Iman min kalam Habibur Rahman yang dirangkum oleh guru kita Sayyid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana malam ini kita telah sampai pada hadis yang ke-17. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala idza ra'aitumul janazata fagumu faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tudha'. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat jenazah maka berdirilah. Siapa saja yang mengikuti, janganlah duduk sampai diletakkan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Beliau adalah seorang sahabat yang bukan hanya dikenal orang yang banyak ilmu, bukan hanya dikenal sebagai sahabat yang banyak duduk di majelis bersama Rasulullah, tapi beliau juga orang yang termasuk ahli taubat dan ahli istighfar. Bahkan menjadi wiritan Imam Abu Hurairah yang bisa kita contoh, yaitu wiritannya setiap hari baca istighfar astaghfirullahaladzim sebanyak 12.000 kali. Itu wiritannya, rutin setiap hari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 12.000 kali. Keluarga Imam Abu Hurairah pernah berkata, ini Imam Abu Hurairah di samping kasurnya ada tasbih tinggi, numpuk kayak gunung. Jumlah tasbih itu 1.000. Belum pernah saya lihat Imam Abu Hurairah tidur kecuali beliau sudah baca subhanallah 1.000 kali dari tasbih itu baru tidur. Imam Abu Hurairah, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Hadis ini juga diriwayatkan di riwayat yang lain dari Bukhari Muslim, yang membawa adalah Imam Aba Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Khudri Al-Ansari. Riwayat yang lain mengatakan pembawa hadis ini adalah sahabat yang lain, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Khudri, orang asli Madinah yang punya julukan Abi Sa'id, salah seorang sahabat, anak daripada sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad. Bapaknya adalah Malik bin Sinan. Abi Sa'id yang bernama Sa'ad, sebagian ulama mengatakan beliau yang membawa hadis ini adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis. Jumlah yang dibawa oleh Imam Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, atau lebih sering kita dengar bernama Abi Sa'id Al-Khudri, meriwayatkan hadis 1.170 hadis. Dan beliau salah satu sahabat yang dekat sama Rasul. Mengapa? Karena beliau ahlus suffah, termasuk orang fakir yang selalu dapat perhatian khusus dari Rasulullah. Imam Aba Sa'id yang bernama Sa'ad ini umurnya panjang sampai 94 tahun. Dikubur di kota Madinah di pemakaman Baqi pada tahun 74 Hijriah.
Bapak beliau namanya Malik bin Sinan, sahabat dekat sama Rasulullah. Salah satu sahabat yang dicatat dalam sejarah Islam yang berani menyodorkan dirinya di depan Rasul di perang Uhud ketika mukanya Rasul terkena sabetan pedang, bercucuran darah, bercampur dengan debu. Malik bin Sinan datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah saya membersihkan wajahmu." Maka Rasul mempersilahkan. Malik bin Sinan, bapaknya Sa'id, mendekati Rasul, dibersihkan Rasul bukan dengan bajunya, bukan dengan kain yang menutupi tubuhnya, tapi dijilati wajahnya Rasulullah. Sehingga Rasul kaget sambil berkata, "Ibla'hu ay mujjahu," muntahkan wahai Malik, itu darah kotor campur sama debu. Qala la ya Rasulullah, tidak mungkin saya buang darah yang sudah masuk dalam mulut saya. Saking cintanya sama Rasul. Sampai Rasul di dalam peperangan itu berkata, "Man sarrahu an yandura ila man lam tamassahu nar falyandur ila Malik bin Sinan." Kalau ada di antara kalian sahabatku yang pengen lihat orang yang tidak bakal disentuh sama api neraka, lihat nih, ini orangnya, Malik bin Sinan. Berkatalah mereka, semoga Allah meridai mereka dan kita melakukan barokahnya, amin. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda baginda Nabi kita Muhammad SAW, "Qala idza ra'aitumul janazata." Kalaulah mana kalian melihat jenazah, baik jenazah itu muslim atau kafir zimmi, faqumu laha, ay faqumu, maka berdirilah. Maksudnya bagaimana nih? Kalau ada jenazah liwat di depan kita maupun ada di hadapan kita, ketika jenazah itu mulai diangkat, digotong, Nabi suruh kita berdiri. Berdirilah, faqumu, bangunlah kalian. Dalam hadis yang sahih, ketika melintas salah satu jenazah di depan Nabi, di zaman Rasul, Nabi berdiri. Sahabat bingung. Faqalu, "Inna hadal Yahud ya Rasulullah." Wahai Nabi, mau ngapain bangun? Ini jenazah yang lewat orang Yahudi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Alaysat nafsan?" Ini yang lewat mau Yahudi, mau apapun, bukankah dia makhluk yang berjiwa? Dia manusia, dia hamba Allah. Tentu ya Rasulullah. Ya sudah. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita menghormati makhluk Allah yang namanya manusia. Bahkan di sini dalam hadis yang sahih, Yahudi yang mati, Nabi bangun, ditegur sama sahabat, Nabi menjawab, "Bukankah dia makhluk yang bernyawa juga?" Kata ulama, bangunnya Nabi ketika melintas jenazah padahal dia Yahudi, ikraman liqabidir ruh, menghormati malaikat Israel yang telah mencabut nyawanya. Ulama yang lain berkata, li ajzi ma ma'aha minal malaikatil adab. Nabi bangun untuk hormat kepada malaikat-malaikat yang akan menyiksa itu mayit karena tidak beriman pada Allah. Ulama lain berkata, Nabi berdiri aili su'ubati khurujir ruh min dakal mayit. Nabi mengagungkan sesuatu urusan di mana ada ruh yang begitu sulit keluar dari rongga badan manusia. Makanya Nabi berdiri. Sehingga saudara hadirin hadirat rahimakumullah, kita diajarin oleh Rasul agar memiliki tata krama bahkan kepada orang yang mati. Di dalam hadis yang marfu dari Imam Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda, "Man shalla ala janazatin walam yamshi ma'aha falyagum." Barang siapa yang sudah nyolatin jenazah lalu tidak ikut mengiringi jenazah tersebut, bangun, jangan duduk. Wa in masya ma'aha
Fala yaq'ud hatta tudok. Kalau Anda ikut gotong itu jenazah, jangan buru-buru duduk sampai jenazah udah masuk ke lubang kubur, baru Anda boleh duduk. Saking menghormati jenazah. Anda nyolatin, selesai sholat, jenazah jangan duduk, langsung gotong. Kalau Anda mau duduk, faliyakum hatta taqiba anhu, sampai mayatnya udah nggak kelihatan, udah dibawa, udah keluar dari masjid atau dari musola. Kalau kita mana menyolati jenazah itu, baru Anda duduk, nggak apa-apa. Wa in tamshi ma'aha, kalau Anda jalan sama jenazah itu, Anda gotong, fala yaqut hatta tudok. Jangan buru-buru sampai kuburan duduk, jangan. Sampai jenazahnya diturunin, baru kalau Anda mau duduk, silahkan. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam Islam tidak ada amal soleh yang tidak ada ganjaran pahalanya. Betul? Ngaji ada pahalanya, baca tasbih ada pahalanya, sampai menggotong jenazah orang yang meninggal saja, baik kita kenal atau tidak, dia muslim, kita gotong jenazahnya, itu kata Nabi pahalanya girat. Kalau Anda sholatin, Anda dapat 2 girat. Girat ini apa? Kata Nabi, kullu giratin kajabali Uhudin. Girat itu timbangan, beratnya seperti beratnya gunung Uhud. Kalau Anda pergi haji, pergi umroh, amin, nanti sampai ke gunung Uhud. Di sana ada makam sahabat Rasul yang bernama Sayyidina Hamzah dan beberapa yang lain. Sayyidina Hamzah ini pamannya Rasulullah SAW. Itu di gunung Uhud. Gunungnya berwarna merah, agak kemerah-merahan, karena tertumpah darah di situ. Daripada darahnya Sayyidina Hamzah, itu gunung menjadi merah. Dan gunung itu gunung yang sangat mencintai Rasulullah, sehingga Rasul ketika berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar, ulama yang lain dengan sahabat, itu Rasul dipanggil sama gunung Uhud agar berkholwah di dalam gua yang ada di dalam gunung Uhud itu. Sampai Nabi pernah berkata, gunung Uhud cinta sama saya pun cinta sama gunung Uhud. Kembali masalah nyolatin jenazah, menggotong jenazah, pahalanya sangat besar dan berat, sampai beratnya seperti beratnya gunung Uhud. Masya Allah. Dalam segi bersosialisasi, saudara, kalau ada tetangga kita yang meninggal, kalau kita orang yang mengerti ilmu, maka buru-buru kita sholatin. Kalau bisa kita gotong jenazahnya, walaupun hanya memegang itu jenazah beberapa saat, habis itu ganti, kita dapat fadilahnya. Betul? Dan orang yang punya kebiasaan menggotong jenazah orang, biasanya kalau dia mati, orang berebut gotong jenazah dia. Begitu. Ya, dalam riwayat Imam Ibnu Asakir dari Imam Ibn Mas'ud, qala Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, inna Dawuda qala, Nabi Daud zaman dahulu pernah berkata dalam doanya, ilahi man syayya'a mayitan ila qabrihi ibtigha'a mardatika fama jaza'u ya Rabb. Wahai Allah, orang yang gotong jenazah orang yang meninggal dunia sampai ke kuburnya, berharap ridhomu, ikhlas karena engkau ya Allah, balasannya apa ya Allah? Apa jawaban Allah? Jaza'uhu an yusyayya'a malaikati wa tusallihi ila ruhihi ma'al arwah. Kata Allah, balasannya kalau dia mati, yang gotong secara tidak langsung mata melihat, semua malaikat gotong jenazah dia. Dan dia didoakan, ruhnya didoakan bersama ruh-ruh yang suci. Yang doain, yang gotong jenazahnya malaikat. Makanya mudah-mudahan muncul semangat dari kita, kalau ada orang meninggal dunia, berebut gotong itu jenazah. Selagi dia muslim,
Mau baik, nggak baik bukan urusan kita. Dia sudah meninggal, urusan dia sama Allah. Walaupun kalau orang baik, kita gotong di atas pundak kita, maka sebaik-baik hal yang indah di dunia yang pernah kita gotong. Orang soleh meninggal kita gotong, sebaik-baik makhluk yang pernah kita gotong. Kalau yang tidak baik meninggal dunia, yang kita letakkan di pundak kita, kata Nabi, sebusuk-busuknya benda, sebusuk-busuknya makhluk, sebusuk-busuknya bangkai yang ada di atas pundak kita. Tapi bukan urusan kita. Tetap Allah kasih ganjaran pahala, girat. Kalau Anda gotong, Anda sholatin, dapat pahala segunung Uhud, berat pahalanya. Tuh. Dari hadis ini kalau kita lihat, kata Nabi, fakumu, bangunlah kalian, faman tabi'aha falayakut hatta tudok. Siapa saja yang mengikuti, jangan duduk sampai diletakkan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari hadis ini saudara kita bisa tangkap 3 pelajaran. Yang pertama, bangun ketika ada jenazah hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau Anda duduk, Anda tidak dosa. Anda tidak gotong, Anda tidak dosa. Karena hukumnya sunnah. Tapi itu diperintah sama Rasulullah. Yang kedua, bagaimana Rasul sangat mengagungkan urusan yang namanya kematian. Sampai kalau ada mayat digotong, Anda di situ bangun. Kalau Anda naik kendaraan, berhenti. Lihat urusan Rasul mengagungkan mayat. Karena yang namanya kematian itu kiamat kecil. Kalau kita pengen tahu kiamat sughra, kematian. Kiamat kubro nanti. Makanya kata Nabi, kalau ada orang minta nasihat, kebetulan ada orang mati, tuh lihat ada orang mati, cukup nasihat buat Anda. Saking besarnya yang namanya urusan kematian. Tempat yang menyimpan mayat juga kata Nabi, tempat yang paling indah di dunia atau tempat yang paling menakutkan dan menyeramkan di dunia, itu kuburan. Itu kuburan. Makanya Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu kalau lewat kuburan nangis. Lihat kuburan nangis. Karena di mana-mana orang beramai-ramai, mau di sorga, mau di neraka, mau di dunia ramai-ramai. Tapi di situ sendirian. Imam Sufyan As-Tsauri kalau lihat ada orang meninggal dunia, dicatat dalam sejarah, lam yanfa' bihi syai'a, maka nggak manfaat ilmunya, ceramahnya, dakwanya, nggak manfaat beberapa hari. Maksudnya berhenti ngajar, berhenti dakwah, diam aja. Wa idza su'ila an syai'in qala la adri. Kalau ada muridnya tanya, orang lain tanya soal agama, beliau habis lihat orang meninggal dunia, sampai beberapa hari jawabannya cuma satu, la adri, Anda nggak tahu jawabannya. Wahai guru, saya mau tanya, nggak tahu. Wahai imam, saya mau tanya, nggak tahu. Saking fana mengingat yang namanya kematian. Makanya Nabi besar-besarin, saudara. Hadirin hadirat yang saya cintai, kadang kita berpikir tubuh kita yang halus, badan kita yang kuat, kalau tidak kita jadikan kehidupan dunia ini jembatan amal soleh semata-mata, berarti tubuh ini kita siapin hanya buat belatung-belatung dalam kubur. Sepanjang apapun nyawa kita pasti mati. Mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita hebat, mau kita bodoh, mati. Betul. Sehingga saudara, yang manfaat dalam kubur cuma amal. Jadi kalau kita sholat nggak khusyuk, nggak ada guna. Kita ngaji nggak khusyuk, nggak guna. Tahajud nggak ikhlas, nggak ada guna. Sedekah nggak ikhlas, nggak ada guna. Jadi yang berguna hanya amalan yang ikhlas nemenin kita dalam kubur. Sampai dia di kuburan. Dalam fikih kalau bicara sampai kuburan, yang pertama perlu diperhatikan, kata ulama, kata Nabi dalam hadis, qaidahnya taktum raihatahu wa tahrusuhu minasiba. Sampai di kuburan, lihat tuh kuburan. Minimal kuburan itu, kata Nabi,
disyaratkan oleh ulama bisa menyimpan bau bangkainya manusia dan bisa melindungi mayat itu dari binatang. Binatang yang buas yang hobinya makan bangkai, itu kalau orang bangkai dikubur nggak dalam, bisa digali sama binatang-binatang itu, maka diharuskan minimal ukurannya menjaga bau busuknya dan bisa menyimpan dia dengan aman dari serangan binatang buas. Ini bau bangkai saudara manusia adalah bau bangkai yang paling menjijikkan. Kalah bangkai apapun ketimbang bangkai manusia. Kalau orang jahat meninggal dunia, jangan tunggu 1 hari. Baru beberapa jam sudah mengeluarkan bau. Berbeda dengan orang-orang soleh, berbeda dengan wali-wali Allah. Kita nggak bicara nabi deh. Kalau orang soleh wajahnya senyum, mengeluarkan bau harum. Saya pernah memandikan jenazah Al-Habib Hasan Al-Bahr, saya punya guru di Cawang, meninggal dunia. Nggak pakai minyak wangi, nggak pakai sabun, airnya wangi. Teringat kita dengan kisah Rasulullah. Ketika Rasul meninggal dunia, dimandiin jenazahnya sama Sayyidina Ali. Lagi digosok badannya sampai di wajahnya. Wajahnya Rasul bercahaya senyum, mengeluarkan bau harum. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah." Wahai Rasul, kamu ini masih hidup indah, sudah meninggal dunia juga indah. Masih hidup wangi, sudah jadi mayat wangi juga. Tuh Rasulullah. Jadi itu kaidahnya, taktum raihatahu wa tahrusu minas siba. 1, disunnahkan yustahabbu an yu'ammak. Disunnahkan kuburan itu diperdalam. Ukurannya dalam fikih qamatin wabastah. Qamah orang berdiri, wabastah sambil ngulurin tangan. Kalau diukur 4 diro setengah. 1 diro itu ukurannya 47-48 cm. Jadi kalau 4 diro kurang lebih 2 meter lebih sedikit, 2 meter lebih. Kita lihat kuburan sekarang. Apakah kurang dari 2 meter? Kalau memang kurang, bisa didalamin lagi. Walaupun tanah di negeri kita ini aman, solid, padat. Yang kedua, disunahkan al-lahad, afdal minasyak, yaitu disunahkan naruh mayit disimpan di samping. Jadi bolong, jadi gali, dikorek samping. Itu namanya lahad. Atau syak. Syak itu di tengah-tengah dilobangin, baru ditutup nanti dengan kayu. Mana yang lebih afdal, kita lihat tanahnya. Kalau di Jakarta tanahnya merah, padat, maka lebih afdal lahad, samping. Itu yang dimaksud utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu, cari ilmu dari masih ditimang-timang sampai masuk liang lahat. Nggak ada batas umur. Sehingga kalau orang merasa tua nggak ngaji, berarti dia diharamin dari manfaat ilmu. Dibikin jauh sama Allah dari ilmu. Dibikin benci sama ilmu. Dibikin gengsi sama ilmu. Na'udzubillahimin. Padahal batasannya sampai mati, masuk liang lahat, selesai ngaji, selesai nuntut ilmu. Atau di negeri itu tanahnya nggak padat. Contoh mungkin di Palembang tanahnya seperti pasir, maka di sana banyak orang pakai syak, pakai tengah-tengah dilobangin. Yang ketiga, aulahum biddafni au ahaqqun nas bisolah. Orang yang paling berhak turun ke kuburan itu, masuk ke dalam kuburan yang paling berhak mengimami. Siapa yang paling berhak imamin? Misal anaknya, bapaknya yang meninggal, yang imamin anaknya, atau anak yang meninggal, yang imamin bapaknya, atau kakak yang meninggal,
yang turun adiknya. Jadi orang yang paling dekat dari Dawil Arham. Dan yang paling ngerti, bukan semua keluarga. Badannya kuat, nih bisa gampang. Enggak, yang ngerti dan dikenal, hubungannya dekat dari Dawil Arham, dan ngerti ilmu, turun. Aulahum biddafni al-ahaqqu bis-shalah. Yang paling berhak turun ke lubang kuburnya, orang yang paling berhak ngimamin sholat jenazahnya. Yang keempat, ayakuna witran. Kalau bisa turun ke lubang kuburnya 3 orang. 5 soha anhu dalam hadis sahih waktu Nabi meninggal dunia, yang turun ke dalam kuburnya 3 orang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, dan Fadl bin Abbas. Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah, juga mantunya. Fadl bin Abbas sepupu Rasulullah. Abbas pamannya Rasul yang lebih tua umurnya, kurang lebih 2-3 tahun. Dan mereka ini yang mandiin jenazah Rasulullah. Qil, sampai Rasul waktu mau meninggal dunia, waktu sakaratul maut, yang ada yang mereka ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas, Imam Abbas. Saudara, kalau kita meninggal dunia di sorga ketemu mereka bertiga aja kita udah beruntung. Apalagi ketemu Rasulullah. Kata Allah, nih orang izinin ketemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Udah 1 bintang buat kita. Apalagi kita bisa berjumpa sama Rasulullah. Dengan keadaan kita yang berlumuran dengan dosa, dengan salah. Yang keempat, witir tadi 3 orang. Yang kelima, an yudha ala yaminihi mustaqbilan al-qiblah. Ditaruh dengan pundak kanannya menghadap kiblat. Jadi misal kiblat sana, pala di situ, kaki di sini. Dibaringkan dengan pundaknya, kakinya agak dilenturkan seperti orang mau rukuk. Ya. Lalu setelah itu diletakkan bantalan-bantalan di setiap belakang tubuhnya. Demikian yang diajarkan Rasul kepada sahabat, sehingga itu pun dipraktekkan kepada Rasul dan kepada sahabat-sahabat ketika meninggal dunia. Yang keenam, agak diangkat, yurfa'u shibran. Kuburannya kalau sudah selesai, agak diangkat minimal 1 jengkal. Minimal 1 jengkal. Karena makamnya Rasul dalam riwayat ketika dibuka dan sahabat ketika memakamkan, agak dilebihin sedikit, sejengkal. Sehingga muncul dalam kaidah fiqhiyah, tashihuhu afdalu min tasnimihi. Membukitkan kuburan lebih afdal daripada meratakan. Liyu'rafa fayuzar, supaya bisa diketahui ini kuburan dan bisa diziarahin. Betul? Makanya kita bingung kalau kita lihat di sebagian negara kaum muslimin, bahkan di situ makamnya para sahabat, para keluarga Rasul diratakan. Sehingga bagaimana orang tahu ini makam siapa, mau diziarahin, bingung. Betul? Tuh. Nauzubillahimin. Lalu kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh, tasdihuhu afdalu min taslimihi. Yang kedelapan, yusannu an yusalla fi thalathati sufufin fa akthar. Disunahkan sholatin jenazah minimal 3 saf. Lebih baik. Karena dalam hadis Sahih Bukhari riwayatkan Imam Abu Hurairah, baginda Rasul pernah bersabda, man shalla alaihi thalatha sufufin faqad aujab ay ghufir lahu. Barang siapa yang menyolati jenazahnya orang yang meninggal dunia 3 shaf, faqad aujab lahu, maka diampuni dosanya mayit. Lebih bagus.
Apalagi orangnya sampai ratusan, 100 saja udah ada tuh dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ma min muslimin yusalli 'alal mayyiti ummah fayablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fi. Dari riwayat Imam Muslim, barang siapa nyolatin jenazah yang nyolatin 100 orang, semuanya ngedoain buat dia, melainkan ini mayit dapat syafaat dari doa 100 orang itu. Ya, mudah-mudahan kita meninggal dunia panjang umur, sehat walafiat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berbondong-bondong orang gotong jenazah kita, bersemua orang sedih dengan wafatnya kita, semua orang merasa kehilangan dengan matinya kita, dan mudah-mudahan orang yang sholati jenazah kita berbondong-bondong, amin ya rabbal alamin. Yang kesembilan, disunahkan meletakkan pepohonan atau rerumputan yang masih basah. Yusannu an yudha'a jaridatan khadra ala qabrihi ittiba'an. Disunahkan meletakkan tanaman atau bunga yang masih basah di atas kuburnya, mengikuti apa yang telah dikerjakan, dilaksanakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana dalam sahih, baginda Rasul meletakkan pelepah pohon korma yang masih muda, sehingga la'allahu an yukhaffafa ma lam yaibasa an yurja tasbih al-jaridah ar-rathbah. Nabi berharap dengan kayu yang masih basah ini, semoga dia bertasbih meringankan siksa mayit dalam kuburnya. Makanya kalau ada tanaman saudara tumbuh di atas kuburan tidak boleh dicabut, digunting, dirapiin boleh, tapi kalau dicabut jangan, karena itu ada dampaknya. Sehingga kalau ulama kita ziarah, siramin atau pakai air bunga selagi masih basah, dan itu adalah ajaran Rasulullah, bukan ajaran orang-orang bangsa kita, bukan. Jadi kalau kita begitu bukan nyeleneh. Kalau kita begitu ziarah ke bapak kita, bawa kembang yang masih basah kita basahin, bukan ngikutin budaya, bukan, tapi itu ada waridatnya daripada hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apapun yang terbaik untuk mayit kita kerjakan, betul, karena mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kal gharikil mugharghir, seperti orang tergeram di lautan, dia nunggu siapa yang mau tolong saya, tuh mayit. Dalam riwayat Imam Tabrani, innal mayita ya'rifu man yaghsiluhu wa yahmiluhu wa yakfiluhu wa man yudallihi fi hufratih. Dalam riwayat Imam Tabrani, Rasul bersabda, mayit itu tahu siapa yang mandiin dia, tahu. Makanya cari tukang mandi jenazah yang soleh, yang dengan lembut, karena dia berbicara. Kalau ada yang mandiin kasar, dia ngomong tuh, Allah khaffafta anni, pelan-pelan dikit dong. Bagus, nggak kedengeran tuh. Kalau dengeran urusan berabe. Pelan-pelan. Dia tahu siapa yang gotong, dia pindahin dari tempat dimandikan keranjang, dia tahu. Dia tahu yang gotong, dia tahu yang memasangkan kain kafan, dia tahu. Sampai yang nerima justah, dia punya tubuh mayat ini turun ke kubur, yang nangkep, yang pegang, dia tahu. Tuh. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu nikah dengan Fatimah, Rasul bilang, wahai Ali, ini saya punya anak makhluk manusia paling saya cinta di bumi ini. Amanah ente jaga ya. Siap ya Rasulullah. Waktu Fatimah Zahra meninggal dunia, Sayyidina Ali itu masuk ke lubang kuburnya, dia pegang. Dalam riwayat beberapa ungkapan berkata, Sayyidina Ali melihat Rasul ada di situ. Sambil menangis, ya Rasulullah maafin, dulu saya terima dengan amanah, sekarang amanah ini saya kembalikan ya Rasulullah. Makanya orang yang paling afdal kalau istri yang meninggal, yang turun ke lubang kubur, yang megang suaminya. Mudah-mudahan bini kita panjang umur. Aminnya setengah-setengah nih. Coba ya, para bini lihat tuh, suami ente ngaminnya pas-pasan. Mudah-mudahan bini kita panjang umur.
Tawan pengen kawin lagi nih. Itu begitu. Jadi itu Sayyidina Ali dia balikin. Jadi itu mayit tahu siapa yang terima dia punya jithah dalam kubur, dia tahu. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim dibawa oleh Imam Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW. Idza wada'atil janazatu wahtamalaha ala anaqir rijal. Kalau ada orang meninggal dunia, lalu mulai digotong dia punya jithah jenazah di atas pundak-pundak orang yang gotong. In kana khairan qalat, kalau itu mayat orang baik, orang soleh, orang yang beriman, ahli ibadah, dia berkata, qalat qaddimuni, wahai yang gotong saya buru-buru dong. Biar sampai ke kuburan, dia tahu kuburannya taman surga Allah. Wa in kanat ghairu salihatin, kalau yang mati ini orang enggak salat, pemain judi, pemabuk, enggak ibadah, tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala, maka qalat, dia berkata, ya wailaha, duhai celakanya aku, aina tadhabuna biha, kata ruh, kamu bawa badan saya kemana nih? Kok pada buru-buru? Akhiruni, jangan buru-buru. Kata Nabi, kullu yasma' sautaha illal insan. Semua orang, semua makhluk Allah dengar jeritan itu mayat yang lagi digotong. Semua dengar, kecuali manusia. Lau sami'ahul insan sa'iga. Kalau manusia dengar jeritan mayat yang digotong, pasti pingsan. Memang betul, saudara. Gimana coba? Coba pikirin. Ada nggak yang gotong? Pas mau digotong, lu jangan gotong gua. Urusan panjang, nggak nyampe-nyampe. Tuh, hikmahnya yang gotong jenazah nggak dengar tuh. Jadi orang kalau sudah meninggal dunia, hadirin hadirat, dia tahu. Dia bisa berkata-kata, cuman kita nggak dengar. Dan dia punya kehidupan dalam kubur, dia juga bisa menjawab apa yang kita kata-katakan di atas kuburnya, dia dengar. Dalam riwayat sahih, kanat imra'atun fil Madinah, di Madinah ada ibu-ibu, kanat taqummul masjid, kebiasaannya nyapu masjidnya Rasul, famatat, meninggal dunia, walam ya'lam biha Rasulullah, Nabi nggak tahu. Lagi nggak ada, beberapa hari kemudian Rasul kembali masuk kota Madinah, lihat ada kuburan baru. Lagi bareng sama sahabat. Faqala ma hadzal qabr, kuburan siapa nih? Kata sahabat, Ummu Mahjan ya Rasulullah. Ini kuburan Ummi Mahjan. Oh, allati kanat taqumul masjid, yang kebiasaannya nyapu masjid ya? Qalu na'am ya Rasulullah, betul. Fasoffan nas, maka Nabi langsung bikin barisan sof. Ayo, solatin jenazahnya nih. Wasallu alaiha, semuanya solat. Salla alaiha, atas mayit ini. Rasul imamin, solat gaib di depan, di atas kuburannya. Setelah solat, Rasul ngomong sama penghuni kubur ini, Ummi Mahjan. Ya Ummi Mahjan, ayyul amali wajadti afdal. Amalan apa yang kau dapati dalam kubur yang paling baik, yang paling afdol, yang paling istimewa? Qalu, berkata sahabat, atasma ya Rasulullah, apakah dia dengar ya Rasulullah ucapan antum? Faqala ma antum bi asma'a minha. Fadzakara annahu ajabatu hummul masjid. Kata Nabi, ini telinganya dia lebih tajam daripada kalian. Dia dengar apa yang saya kata. Disebutkan dalam riwayat, perempuan itu menjawab kepada Nabi, hanya Nabi yang mendengar jawabannya fadilah yang paling besar, yaitu gara-gara dulu saya nyapu masjid. Kebiasaannya nyapu masjid. Dalam riwayat yang sahih, Bukhari, Sahih Muslim, dibawa oleh sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW. Rasul pernah bersabda dalam hadis yang sahih,
annahu waqafa ala qatla Badar. Setelah selesai pertempuran perang Badar, banyak tuh bergelimpangan mayat. Banyak orang kafir, banyak ada beberapa juga umat Islam, muslimin, sahabat. Rasul berdiri di depan mayat-mayat itu sambil berkata, ya fulan ibna fulan, hai fulan bin fulan, termasuk disebut tuh, wahai Abu Jahal, wahai Uqbah bin Ma'id, wahai musuh-musuhnya Nabi ini yang keras-keras dipanggil sama Nabi, udah pada mati nih. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo fa inni wajadtu ma wa'adana rabbi haqqo. Hei kalian fulan bin fulan, apakah sekarang kalian sudah menemukan janjinya Allah? Karena saya sudah menemukan janjinya Allah. Sayyidina Umar dengar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma min ajsamin, ma min arwahi, ma min ajsamin tatakallama biha. Wahai Rasul, apa bisa mayat-mayat yang sudah tidak ada ruhnya berbicara sama antum, jawab jawaban antum? Faqala Rasulullah, Rasul bersabda, ma antum bi asma lima aqulu minhum ghaira annahum la yastati'una an yaruddu alayya syai'a. Wahai Umar, mereka ini punya pendengaran lebih tajam daripada kita yang masih hidup. Dia bisa jawab, cuman kita ini ente-ente pada nggak bisa dengar apa yang dia katakan. Jawaban dari pertanyaan saya dia jawab, tapi kalian tidak bisa dengar, wahai Umar. Tuh. Jadi dalam kubur, orang yang sudah mati, dari mulai kita gotong sampai ke kuburan, dia tahu. Makanya kata Nabi di sini apa? Kalau ada mayat meninggal dunia jenazah, jangan duduk, bangun. Kalau sudah masuk, baru menghormati ini jenazah. Tuh. Kita lihat ya bagaimana pelajaran adab akhlak Rasul bukan hanya kepada orang yang masih hidup, tapi kepada orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita panjang umur. Saya teringat berbicara tentang masalah kuburan. Berbicara tentang masalah kuburan ini, ya mudah-mudahan kita dikuburkan di pemakaman orang-orang yang beriman. Ya, dalam hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Abi Ya'la an Abi Hurairah. Riwayat Imam Abi Ya'la, Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal mu'minu, kalau orang mukmin, orang soleh meninggal dunia, idza matal mu'minu, ya, sarra qabrahu, maka kuburannya senang. Falaisa minha bug'ah illa wa huwa yatamanna an yudfana fih. Kalau orang soleh meninggal dunia, tidak ada tanah manapun, semuanya berharap buru-buru simpen itu mayat di tanah saya. Ini kalau orang soleh. Kalau orang mukmin, orang baik meninggal dunia, tanah nunggu tajam malatil makobiru, maka semua kuburan berhias. Dia ngarep supaya dia bisa nyimpen jasad tubuhnya umatnya Rasul yang soleh. Tuh. Idza matal mu'minu tajammalatil maqabiru laisa fiha bug'atun illa wa huwa yatamanna an yudfana fi. Tidaklah orang mukmin soleh meninggal dunia melainkan kuburan semua berhias. Dia berharap bisa nyimpen tubuhnya orang mukmin yang soleh. Amin. Wa idza matal kafiru, tapi kalau orang kafir yang meninggal dunia, azramatil maqabiru, kuburan jadi gelap. Kuburan semuanya nih jadi gelap. Bimautihi, dengan matinya dia, laisa minha bug'atun illa wa hiya yastajiru billahi an yudfana fiha. Melainkan semua tanah yang gelap tadi minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, jangan sampai saya ditakdir nyimpen jasadnya dia nih. Tuh, kalau orang kafir. Ya,
Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, qala Rasulullah, riwayat Imam Hakim, anna Nabi SAW qala, Rasul bersabda, idfanu mautakum wasta qaumin salihin. Idfanu, kuburkanlah mautakum, orang yang mati daripada kalian, wasta qaumin salihin, di tengah kuburan-kuburan orang-orang soleh, di tengah kuburan para wali. Fa innal mayyita yata'adza bijarihi su, karena mayit dalam kuburnya merasa terganggu kalau punya tetangga kuburan yang lagi disiksa sama Allah. Kama yata'adzal al-hayy min jari su, sebagaimana kita kalau punya tetangga yang jahat, kita terganggu, betul. Tetangga kita kalau setel musik luar biasa kencengnya, kita terganggu nggak? Tetangga kita kalau setel musik kayak orang kawinan, kenceng, kita pusing. Ah, kata Nabi, orang kalau meninggal dunia, kalau punya tetangga yang nggak baik, dia juga kecipratan siksa, merasa terganggu dengan tetangganya yang disiksa, sebagaimana orang hidup terganggu dengan tetangganya yang jahat. Betul. Saya teringat kemarin Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ketika bersama di Singapura, di Masjid Ba'alawi. Beliau cerita, di Singapura ada Masjid Ba'alawi, yang mana masjid ini sudah berumur lumayan lama, lebih dari 50, lebih dari 70, lebih dari 100 tahun, pokoknya udah lama. Yang pegang sekarang Al-Habib Hasan Al-Attas. Kakek beliau namanya Habib Muhammad bin Salim Al-Attas. Jadi Habib Umar ceramah di situ. Ya, pada malam Jumat Habib Umar ceramah di situ. Beliau cerita tentang kuburan orang soleh. Terus cerita nih, dalam manakib pembangun Masjid Ba'alawi ini, namanya Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, ketika beliau meninggal dunia, warga kampung pada mimpi ketemu sama keluarganya yang dikuburin berdekatan dengan kuburan Habib Muhammad bin Salim Al-Attas. Dia tangga pada mimpi nih, yang punya kerabat kuburannya dekat sama makomnya Habib Muhammad bin Salim. Mereka tanya, bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, berkat jenazah yang baru datang kemarin, namanya Muhammad bin Salim, ini satu pemakaman selama 6 bulan dapat syafaat. Selama 6 bulan kita semua ahlu barzah dapat syafaat berkat itu Habib yang meninggal dunia. Ya, Habib Umar cerita tuh. Kalau Anda cari di videonya ada tuh, di Masjid Ba'alawi ceramahnya itu. Lalu beliau cerita lagi, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia, ada orang-orang soleh daripada wali tidur mimpi, ketemu dengan orang yang diwakamkan di samping kuburnya. Mereka berkata, meninggalnya Sufyan Ats-Tsauri ini beri syafaat kepada 20.000 makam di sebelah kanannya, 20.000 makam ke sebelah kirinya, berkat satu orang yang meninggal, orang soleh, Sufyan Ats-Tsauri. Tuh, mudah-mudahan kuburan kita dimakamkan berdekatan sama orang-orang soleh. Walaupun mungkin kita belum bisa jadi orang soleh, betul. In lam takuna mithlahum fatashabbahu inna tashabbuh bil kirami falahu. Kalau Anda belum bisa jadi orang soleh, mirip-miripin diri deh, kepengen-pengen jadi orang soleh. Mudah-mudahan menyerupakan diri dengan orang soleh, cinta sama orang soleh, kita digolongkan bersama mereka, amin. Makanya dari pelajaran ini saudara, 3 pelajaran. Yang pertama, sunnah berdiri untuk mayit. Yang kedua, bagaimana Rasul mengagungkan mayat, jenazah, makhluk Allah, manusia yang meninggal dunia. Yang ketiga, larangan, jangan duduk ya ketika jenazah lewat depan kita, kecuali mayatnya sudah ditanam atau hilang dari depan muka kita, ya, udah keluar dari masjid, udah nggak ada, dipersilakan kita duduk. Lalu yang bisa kita ambil manfaat dari hadis ini, kita semua bakal mati, yang kita bawa hanyalah amalan. Betul.
amal soleh mudah-mudahan yang kita bawa. Ya, dan yang bisa bawa amal soleh itu diantaranya apa-apa yang bisa membuat kita senang dalam kubur. Rasul kasih kita jalan. Rasul kasih kita satu wiritan. Ya, yang mana kalau kita baca ini kita beruntung. Dalam riwayat Imam Nasai dilanjutkan dalam sahihnya Imam Ibnu Hibban, Rasul bersabda, "Man qara'a ayatal kursi," siapa orang baca ayat kursi, "fi dubri kulli salatin," setiap selesai salat wajib, "la yamna'u min dukhulil jannah illal maut," tidak ada yang bisa mencegah dia masuk surga kecuali mati. Dia meninggal dunia, surganya Allah tempatnya. Amin. Saya ulangi, kata Nabi dalam hadis sahih Imam Ibnu Hibban, Imam Nasai, siapa orang man qara ayatul kursi fi dubri kulli salatin, setiap selesai salat wajib, lam yamna'u min dukhul jannah, tidak ada yang bisa mencegah dia masuk surga illal maut, kecuali kematian. Makanya kerjakan itu setiap selesai salat wajib. Habis salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan pernah tinggal baca ayat kursi. Ikhlaskan semua ibadah karena Allah. Salat khusyuk ikhlas karena Allah. Tahajud ikhlas khusyuk karena Allah. Sedekah ikhlas khusyuk karena Allah. Ngaji, bakti orang tua, silaturahmi, semua amal soleh kerjakan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan jadi pelita untuk kita semua di alam kubur. Amin ya rabbal alamin.